Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang tutorial pengemasan daging yang akan dibahas oleh dokter kita, Dokter Rini. Apa kabar Dokter Rini? Alhamdulillah sehat, semangat dan Sehat bahagia selalu. selalu. Dulu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Dokter Rini. Baik dokter, kira-kira hari ini kita mau gimana nih pertama-tama? Ya, ini kan mendekati Idul Kurban ya, jadi Iya. kita akan Idul Adha yang sebentar lagi di depan mata ini ya. Jadi kita akan berbicara tentang ada apa sih di Idul Kurban itu? Kita akan ada penyembelihan. Iya. Nah, nanti akan ada pembagian juga daging-daging. Oh iya. Jadi Biasanya kan kita dapat ya. iya, ada daging kambing, daging sapi, bukan daging ayam ya, karena ayam tidak dijadikan kurban karena itu korban bukan kurban. Baiklah, kita akan sedikit berbicara tentang gizi karena kaitannya daging dengan gizi, apalagi di zaman pandemi ini ya. Lalu kaitannya apa sih antara gizi dengan pandemi? Nah, ini Kita pertanyaan hadapi. bagus sekali yang banyak sering ditanyakan. Jadi kaitan antara pandemi dengan gizi dan pandemi adalah pemenuhan gizi harus optimal ketika kita dalam suasana pandemi ini. Keadaan pandemi itu mengharuskan tubuh kita terisi dengan gizi yang bagus. Kenapa? Karena pandemi corona ini menuntut imunitas kita agar tetap kuat. Dengan imunitas yang kuat, insya Allah kita akan terbebas dari infeksi virus corona. Ya. Seperti itu. Lepaskan corona. Paskan dengan gizi yang baik. Gitu. Lalu dokter ini ada pertanyaan nih seandainya. Bagaimana sih pemenuhan gizi yang baik pada masa pandemi seperti ini? Ya, pemenuhan gizi yang baik itu yang paling baik adalah gizi berimbang. Yang di situ banyak kandungan gizinya. Kita tahu bahwa gizi itu ada dua kandungannya, makro dan mikronutrien. Tentu saja ada beraneka ragam manfaat dari makro sendiri, mikro sendiri. Jadi kalau makro itu seperti kita tahu adalah ada protein di situ, karbohidrat, lemak, serat, itu makro. Jadi Makro besar. besar, Kita iya. butuhkan dalam jumlah yang besar. Iya. Kemudian ada mikro. Mikro Kecil. itu Kalau yang kecil itu apa aja? yang kecil itu berujung kecil. Aku Ayo, kecil. mulai. Makro. Jadi ada vitamin, Vitamin. ada seng, ada elektrolit. Jadi ada seng, ada zat besi seperti itu. Seng, nanti dikira kita seng. Aluminium bukan ya? Bukan. Jadi Ya, baik. elektrolit seperti itu. Lanjutnya ya dokter gini. Jadi tadi keberagaman harus ada dalam gizi yang kita Gizi. makan sehari-hari. Jadi tidak melulu itu saja yang harus dimakan. Baik. Akan tapi beraneka ragam. Ketika gizi itu tidak ada di satu sumber bahan pangan, bisa tidak kita dapatkan di sumber pangan yang lain. Nah, contohnya dalam satu piring itu pasti ada karbohidrat. Kemudian ada lauk pauk, protein dan lemak di situ. Ya. Kemudian ada sayur buah. Sayur buah juga harus beraneka ragam. Ya. Karena dari satu sayur mungkin tidak ada kandungannya. Bisa kita dapatkan di sayur yang lain. Jadi beraneka ragam. Nah, terkait dengan itu bukan hanya pemilihan gizinya, bahan pangannya saja yang harus kita perhatikan. Jadi ada 4 faktor bagaimana nutrisi itu bagus kita dapatkan sampai tubuh itu menerima nutrisi yang baik. Yang pertama adalah kita harus memilih memang bahan pangan. Kita harus tahu bahan pangan ini mengandung zat apa sih. Jadi kita harus mencari bahan pangan yang memang kandungan gizinya bagus. Kandungan gizinya yang bagus, bahan pangannya. Tidak harus mahal ya. Tidak harus mahal. Yang lokal dan murah ada banyak sekali. Yang penting kita tahu aja. Yang kedua, setelah kita dapatkan nih bahan pangannya, kita harus mengolah kan. Iya. Pengolahan itu harus bijak juga. Jangan sampai, karena kita tahu bahwa pengolahan makanan itu akan sedikit banyak mengurangi nilai gizinya. Bahkan ada yang meniadakan sama sekali ketika kita mengolahnya terlalu heboh seperti itu. Jadi setelah kita dapatkan bahan pangannya, kita olah dengan cara yang bijak seperti itu. Kemudian yang ketiga, kombinasi makanan. Ketika itu diolah, kita kombinasikan dengan bahan makanan lain, atau ketika waktu kita makan makan sama apa? Jangan sampai mereka bertengkar di dalam lambung seperti itu. Jangan sampai karbohidrat ketemu karbohidrat gitu ya. Itu nanti jadinya makro lah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah dari tubuh kita sendiri.
bagaimana kondisi pencernaan kita sehingga dia bisa menyerap zat nutrisi yang kita makan tadi. Baik. Jangan sampai ada lambungnya bermasalah, Oke. kemudian ada ususnya yang ada peradangan di situ, itu Peradangan. kurang lebih akan mengurangi dari pencernaan dan penyerapan sumber-sumber gizi itu Tidak sendiri. bisa dicerna dengan baik gitu Oh, ya. karena ada masalah di dalam tubuh. Begitu 4 tadi. 4 tadi ya. Oke. Nanti coba direview lagi 4-nya. Ada door prize. Iya. Kemudian Oh ya dokter ini, sebentar lagi kan kita mau Idul Adha Iya. nih, terkait dengan Idul Adha Hmm. sekarang. Kira-kira pemilihan dagingnya, daging yang bagus itu yang mana? Apakah daging sapi ataukah hanya daging kambing saja? Apakah kedua-duanya memang bagus harus kita makan Oh semua? iya. Ini adalah banyak sih perdebatan antara daging kambing versus daging sapi. Sebenarnya itu tidak bijak juga sih. Mereka diadu domba, padahal mereka adalah sapi dan kambing. Ini kenapa diadu Diadu domba domba, ya? ya. Saya suka sapi, saya suka kambing, padahal ya kita suka manusia kan ya. Iya. Oke, jadi yang paling baik, ya dua-duanya baik, kandungan gizinya berbeda-beda. Jadi ada yang bilang daging kambing nih sumber dari penyakit stroke, darah tinggi dan Ya, lain-lain. benar. Padahal kalau kita lihat sendiri, dalam 100 gram dari daging kambing Daging itu, kambing. dia lemaknya malah lebih sedikit daripada 100 gram daging sapi. Oh. Ini kalau kita lihat dalam 100 gram daging kambing itu ada lemaknya 9,2. Padahal di daging sapi itu 14 gram. Bayangkan 9,2 sama 14 gram kan besaran sebenarnya kebanyakan di sapi. Banyakan di sapi ya. Tapi Tapi dari image-nya image-nya kambing kalau misalnya darahnya rendah harus makan kambing. Padahal iya. jangan salah, ketika mengolah Oh. itu juga ada kandungan mungkin garam atau juga santan di Iya. situ yang menyebabkan kolesterol, dan itu menyebabkan darah kita menjadi tekanan darah kita tinggi. Iya. Kalau dilihat dari proteinnya sendiri sih memang dalam 100 gramnya itu yang paling banyak proteinnya adalah memang dari sapi. Oh, protein banyak di sapi. Iya, protein di sapi banyak. Kemudian zat besi juga di sapi Di banyak. sapi. Jadi yang paling kalau kita mau membandingkan sama-sama bagus sih di situ, karena ada zat besi, Ada zat besi, ada lemak, ada ada protein. protein. Tapi sekali lagi kita akan batasi juga berapa banyak sih kita makannya dalam sehari, bagaimana cara mengolahnya, jangan sampai kebanyakan micin, kebanyakan garam, kebanyakan minyak, atau dikasih santan yang banyak. Dokter ini terakhir ya, kita kan ke cara pengemasan daging kambing maupun sapi. Baik, kalau menurut dokter ini bagaimana sih cara pengemasan yang bagus, yang baik, yang memenuhi standar gizi, cara pengolahan dan cara pengemasan daging sapi maupun daging kambing? Iya, seperti saya tadi bilang bahwa ini tuh daging itu sebenarnya sumber kandungan gizinya luar biasa. Akan tetapi nanti kan pada Idul Adha kita akan mendapat mungkin tidak hanya 1 kilo, tapi bahkan berkilo-kilo mungkin dapatnya ya. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi dengan nggak mungkin kan kita dalam satu hari kita akan mengolahnya dan makannya begitu saja, bisa nanti darah tinggi, stroke dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka dari itu perlu adanya penyimpanan. Nah, bagaimana menyimpannya biar awet dan tidak bau? Kan kalau kambing itu ada permusnya ya, aromanya seperti itu. Nah, bagaimana biar tidak terlalu aromanya itu Bau meresap? ya, bau kambing. Ada 4 gitu. cara lagi. 4 cara pengemasan daging kambing. Kambing dan Oke. sapi sama saja, daging kambing dan sapi. Yang pertama adalah kita tidak mencucinya terlebih dahulu. Seperti Oke, itu, baik. dimasukkan Tidak kita langsung. cuci. Iya, bukan berarti kita jorok ya. Ya. Insya Allah tadi itu pada saat dipotong-potongnya, Dipotong. insya Allah udah bersih. Bersih. Jadi mungkin kotoran-kotorannya kita ambilin kalau ada. Kemudian kita tidak mencucinya, karena kalau dicuci itu aroma permusnya semakin tajam. Kemudian ketika dicuci itu nanti ada air yang masuk ke dagingnya dan itu menyebabkan bakteri bertumbuh banyak dan itu menyebabkan pembusukan seperti itu. Tidak perlu dicuci. Tidak perlu dicuci. Yang kedua adalah dipotong-potong dulu. Jadi Potong-potong. ini daging kambing, ini daging sapi. Kita punya sampelnya walaupun belum Idul Kurban ya. Jadi kita mendahului. Jadi ini kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan yang akan kita sajikan
kemudian hari. Ya. Jadi kalau bisa potongnya kecil-kecil, karena kan bisa dibayangkan dong ya, kalau dari freezer terus kita mau cairkan agak sulit ketika gelondongannya besar banget, lama banget nih menjadi cairnya. Tapi ketika itu kecil-kecil maka akan memerlukan waktu dia yang lumayan sedikit untuk bisa cair. Kemudian dengan kita motong-motong, kita akan mengurangi pemakanan tidak memakan Space tempat ya. space-nya. Jadi dia bisa kita lebih rapikan lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah masukkan ini tadi yang sudah dipotong-potong sesuai dengan takaran kebutuhan itu, kita masukkan ke wadah. Wadahnya itu kedap udara. Oke, nanti wadahnya Wadahnya harus kedap udara. ya. Dan perlu dilihat lagi bahwa harus ada food grade. Karena kita akan menyimpannya mungkin dalam satu berbulan-bulan ya. Harus food grade. Food grade itu ada kandungannya, dia tidak berbahaya terhadap makanan, jadi aman dikonsumsi. Karena nanti ini akan bersentuhan langsung dengan wadah. Jadi hati-hati, jangan ada reaksi-reaksi kimia yang itu berbahaya, menyebabkan kanker, penyakit-penyakit lain, bahaya ya. Kemudian yang keempat itu adalah ketika kita nanti ini sudah dipotong-potong, masukkan ke situ, kita taruh di chiller atau freezer itu dalam suhu minus 18 derajat Celcius. Kenapa? Tidak bertanya kenapa? Oh iya, ya harus ditanyakan itu kenapa harus di bawah 18 derajat Celcius. Menurut penelitian bahwa ketika kita menyimpan di minus 18 derajat Celcius itu, jadi bakteri-bakteri pembusuk yang ada di daging dia inaktif, jadi tidak bekerja untuk membusuk. Jadi proses pembusukan dia akan berhenti di situ. Ketika kita nanti akan mencairkan, jadi kalau bisa wadahnya itu jadi sesuai dengan hari ini saya kira-kira 1 kilo mau masak, ini 1 kilo aja. Jadi nggak semuanya dikeluarkan diambil seperti itu. Jadi kalau mau dicairkan dari chiller yang tadi minus 18 derajat itu kita taruh dulu ke mungkin daerah lain di dalam kulkas, bukan di dalam kulkas yang derajatnya lebih rendah. Jadi nggak langsung di udara luar, karena itu bisa menambah proses pembusukannya. Kalau itu dalam wadah yang besar masih mau dimasukkan lagi, tapi kalau dalam wadah yang kecil dan itu sekali makan nggak perlu, bisa langsung di luar. Seperti itu Bu Ruju. Ada 4 ya, ada 4. Kita praktekkan perlu tidak nih dokter ini? Perlu, boleh. Jadi yang pertama adalah jangan lupa harus higienis, cuci tangan dulu. Kita yang akan memegang harus cuci tangan. Iya, kita cuci tangan. Sebelum kita mengolah makanan, kita akan mencuci tangan dulu. Tadi kita sudah cuci tangan, Bu Raju ya. Kemudian ini dipotong-potong. Ini sudah dipotong tadi. Sudah kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti tinggal gampang ketika mencairkannya. Ini kita masukkan ke dalam, daging sapinya ke dalam wadah yang dia food grade ya. Kemudian kita tutup di wadah yang kedap udara seperti itu. Maaf ya karena sapi dan kambing nanti bentrokan di dalam, jadi kita carikan wadah seperti ini. Nanti kita masukkan ke dalam freezer atau chiller minus 18 derajat Celcius, dan itu bisa bertahan berbulan-bulan seperti itu. Baik, dokter ini alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat. Hari ini kita sudah mengetahui bagaimana cara kita mengemas daging ini supaya daging bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Kira-kira kurang lebih berapa bulan ya dokter ini ya? Ya bisa sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang setahunan ada. Baik. Tapi dilihat juga ya dalam kondisi freezer yang oke, juga kita lihat lagi kalau ada perubahan warna atau perubahan aroma itu segera kita keluarkan masih oke atau sudah rusak seperti itu. Dan jangan lupa satu lagi pesan, bagaimana cara kita biar gizi ini tidak menjadi penyakit di dalam tubuh. Setelah disimpan dengan baik, kita olah dengan baik juga. Jadi kurangi pemakaian garam, penambahan garam pada saat kita mengolah, dan penambahan kolesterol. Itu bisa berupa santan atau minyak seperti itu. Sehingga gizi yang tadi sudah luar biasa di daging kambing dan di daging sapi itu bisa kita terima dengan luar biasa dalam tubuh kita, sehingga itu bisa meningkatkan imunitas kita
dan akan kembali lagi agar kita terhindar dari infeksi corona yang sekarang lagi merebak ini. Demikian Guru Alhamdulillah, hari ini kita sudah dapat ilmunya. Kamu Tapi apa ada nih? satu lagi dokter ini Oh, yang ya. belum kita kain. Bagaimana ya? Selain kayaknya pemenuhan gizi yang harus seimbang, Oke. ternyata pada saat kita untuk menghadapi corona ini ada satu lagi. Apa itu? Jangan lupa kita minum minuman yang sehat Oh, pula. Kita di sini ada dejamu, minuman sehat kita yang bisa kita konsumsi dan bisa kita langsung minum tanpa ada efek samping. Karena insya Allah bahan-bahannya terbuat Natural, dari alami. natural dan alami. Tanpa ada pemanis-pemanis buatan. Iya. Karena kita udah manis ya. Baik Ibu dan Solehah, hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.